Di video horor malam Jumat minggu lalu, di kolom komentarnya banyak sekali sohib-sohib aneh yang mengatakan, "Bang, kenapa nggak upload video horor itu jam 7 malam aja, jangan jam 5 sore?" Mereka mengatakan kalau jam 5 sore itu kurang greget, kan namanya aja malam Jumat. Video horor malam Jumat, spesial malam Jumat, kenapa uploadnya sore? Oke lah, masuk akal juga sohib-sohib aneh ya. Karena banyak sekali sohib-sohib aneh, ada sekitar ribuan orang yang meminta kalau video horor itu diupload jam 7 malam. Mulai hari ini dan seterusnya, berarti konten horor di channel Ariski jam 7 malam uploadnya. Dicatat ya sohib-sohib aneh ya, bukan jam 5 sore lagi tuh, tapi kita akan uploadnya itu jam 7 malam biar lebih mengerikan, biar lebih mencekam, biar lebih dapat feel-nya sohib-sohib aneh ya. Oke lah, sebelum kita masuk ke videonya, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Kembali lagi di nuansa merah yang sangat mencekam seperti ini, yang akan membuat jantung dan bulu-bulu kuduk kalian itu merinding dan berdiri semua. Tapi bagaimana kak sebelumnya kabar sohib-sohib aneh semua ini di malam Jumat ini? Semoga sohib-sohib aneh itu sehat walafiat semuanya ya. Sudah makan apa belum sohib-sohib aneh? Sudah sholat apa belum? Kalau belum sholat mending sholat dulu, di pause dulu video ini. Nanti kalau sudah sholat baru lanjut lagi untuk nonton video horor di channel Ariski. Tidak lupa juga aneh akan mendoakan kepada sohib-sohib aneh ini yang sedang ujian, semoga ujiannya itu dilancarkan. Apabila sedang yang sakit segera disembuhkan. Apabila yang sedang berusaha semoga diberikan kelancaran dalam usahanya ya. Semoga sohib-sohib aneh sukses semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke lah sohib-sohib aneh, di malam Jumat ini kita akan melihat video-video horor yang akan membuat kita merinding bersama-sama. Tapi sohib-sohib aneh, kenapa ini video di minggu lalu tidak 10.000 like? Padahal kan aneh sudah minta 10.000 like. Kalau nggak 10.000 like kita nggak lanjut. Tapi nggak apa-apa lah, karena Ariski kan baik hati dan tidak sombong. Tetap aneh bikin video horor. Suara aneh tutup. Aneh bikin video horor di malam Jumat ini biar sohib-sohib aneh yang menginginkan video horor itu tetap ada video horor. Tapi aneh akan memilih secara random ini. Aneh terserah aneh ya mau reaction video horor apa. Coba aneh cari sendiri dulu ya. Kira-kira aneh mau cari video. Coba aneh cari video ini aja ya. Coba sabar. Video penampakan hantu Jepang. Ada apa enggak ya kira-kira ya? Penampakan hantu Jepang. Oh pas banget ini, ada dari Warung Sobat. Coba kita buka dulu sohib-sohib aneh. Oke lah sohib-sohib aneh, sekarang ini aneh sudah di dalam video penampakan hantu Jepang terserah VCS 65 di channelnya Warung Sobat. Sepertinya ini menarik sih. Kayaknya ini menarik sohib-sohib aneh. Apakah video ini bisa membuat kita merinding bersama-sama? Apakah di sini ada spot jantung? Apakah ada pacu-pacu jantung? Nanti kita lihat. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, like dulu video ini sohib-sohib aneh. Like sebanyak-banyaknya lah sohib-sohib aneh. Gak usah lah nih targetin, tapi ya minimal 10.000 dong like-nya sohib-sohib aneh, biar aneh lebih semangat lagi untuk membuat video horor di malam Jumat ya sohib-sohib aneh. Dan buat ente-ente semua belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja siapkan jantung dan mental kalian semua. Itu apa? Kenapa openingnya kok seram kayak gitu? Wih, besar banget suaranya. Sabar, kita dekatkan mikrofon dulu ya. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Oke, kita dekatkan lagi nih, mantap. Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Buah Amin. apa yang penampilannya nggak segar? Ya gampang lah. Buah apa yang penampilannya nggak seger? Apa? Buah basi, buah busuk. Buah busuk lah. Salah, buah alpucat. Alpukat Santoso.
Alpukat, alpucat toh sob. Oke, dimanapun sobat-sobat berada dan ngapain juga kalian sob ya, usahakan Ini posisinya. lagi nge-reaction video horor ini. Kita ada yang spesial sob, kita masuk ke VCS, video creepy sobat-sobat series hantu Jepang. Nah, oke, langsung mulai. Apa ini? Video creepy Jepang pertama datang dari seorang siswi setingkat SMA atau mungkin SMP sob yang rekam temennya di sebuah kelas gitu sob. Nah, si temennya ini kelihatan kayak seneng banget gitu ya karena waktu itu dia baru dibeliin HP oleh orang tuanya gitu. Dan HP-nya itu punya virtual assistant atau speak recognition sob. Ya mirip Siri atau Google Assistant lah. Ya, waktu pertama rilis kan fitur itu emang kelihatan keren banget ya sob ya. Karena pertanyaan ataupun perintah kita bisa dijawab dan dijalankan secara virtual oleh sistem gitu. Nah, waktu itu temennya si perekam ini nyoba nanya gitu, Watashi Wadare atau arti Watashi Wadare, Akbar Faisal, apa ya, itu? siapa aku sob. Nah biasanya kan siapa jawabannya aku? itu nama si pemilik HP gitu ataupun username yang diinput di fitur itu ya kan. Jadi kalau misalkan kita yang ngomong siapa aku, si HP-nya bakal jawab Toso yang kekar. Nah iya gitu ya, nyebut namanya kekar pakai kekar. Tapi jawaban virtual assistant itu malah Ida Keiko. Ya sebuah nama yang mereka nggak kenal sama sekali gitu. Ya awalnya. Woi, serem juga gitu ya. Awalnya mereka kira mungkin kesalahan sistem ya kan sob. Tapi pas mereka ulang jawabannya ya tetap sama gitu, yaitu Ida Keiko. Dan begini kelanjutannya sob. Woi. Hah? Woi. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Oke, ada semak. Woi, apa itu? Penampakan cewek dengan rambut panjang yang menutup hampir seluruh wajahnya gitu kan sob. Creepy banget. Dan sosok cewek itu seperti nggak punya kaki ya. Nah saat itu temennya si perekam ini kayak nggak sadar gitu ada sosok aneh di belakangnya ya. Padahal pas HP si perekam jatuh, sosok itu bener-bener ada tepat di belakangnya sob ya, atau di sampingnya itu. Belum diketahui pasti apakah nama. Wih, itu nggak mungkin kayaknya, kalau editan nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat makhluknya itu, makhluknya itu kayak bukan asli, tapi setelah HP yang jatuh masih ada itu Ida sosok. Keiko itu ada hubungannya dengan penampakan itu sob? Apakah Ida Keiko itu emang nama dari sosok hantu yang nongol tadi? Ataukah emang nama yang sengaja diinput pemilik HP dan sosok hantu tadi nggak sengaja muncul pas nama Ida Keiko diucapkan? Tapi yang pasti hampir di setiap sekolah di Jepang itu selalu punya cerita horornya tersendiri. Memang ya, baru mulai saja. Nggak ada aba-aba. Aneh kira nggak ada jumpscare. Sendiri. Dan yang paling terkenal di antara cerita itu adalah hantu Hanako. Konon katanya ya, hantu Hanako-san itu berwujud cewek berambut pendek, pakai rok merah sob, dengan baju putih ya, itu banyak nodanya sob. Dan kabarnya suka mengganggu cewek-cewek di toilet. Jadi nggak cuma Toso ya yang suka ke toilet cewek. Hei, nggak sengaja kelihatan toiletnya. Santoso ini jangan pergi ke toilet cewek, toilet cowok aja Santoso. Tapi baru mulai aja udah bikin merinding. Tapi aneh nggak merinding, soib pada pasti merinding kan. Ente semua merinding pasti kan. Harus kan santai. Next lagi lah. Toilet cewek sama toilet cowok. Next. Dan ternyata setelah baca-baca artikel ya, bukan cuma legenda itu sob ya, tapi terjadi juga ya sama siswa-siswi Jepang gitu. Oke, jadi apakah sosok yang seram tadi adalah Hanako-san ataukah makhluk yang lain? Tulis komentar kalian di bawah sob. Kan tadi katanya Hanako-san pakai merah, itu putih semua itu apa? Mbak Kunti itu. Ada juga Mbak Kunti di Jepang. Next lagi, apa? Berikutnya ada seorang bapak yang sedikit kesel karena anaknya yang sakit tidak kunjung sembuh sob. Dia ini memutuskan Anaknya sakit gak kunjung sembuh, gak boleh kesel. Harus tetap sabar merawat anaknya. untuk mencari tahu penyebab anaknya yang sakit-sakitan terus gitu. Oke, karena secara medis semuanya sudah dilakukan dan tak kunjung ada jawaban pasti ya, si bapak ini memutuskan untuk memasang kamera di kamar anaknya. Ya kepo. Ini kamera tersembunyi, kamera CCTV. Kalau malam-malam tuh agak mengerikan masih. Coba kita lihat sobat ya. Pasang kamera dia sob. Mungkin saja penyebab anaknya yang sakit itu disebabkan bukan secara fisik atau medis ya, tapi mungkin juga karena sesuatu yang tak kasat mata sob. Ada nggak Ya, sih ini? Coba. Sama seperti kita orang Indonesia sob ya, mereka percaya dengan arwah-arwah dan sejenisnya gitu. Nah, setelah si bapak mulai meninggalkan si anak ya, sesuatu pun terjadi diawali pukul 2:30 pagi sob. Kita lihat.
Apa? Apa yang terjadi? Jam 2.24 AM. Oke, jam setengah 3 malam. Apa itu? Hai. Hai. Nah, kalau kebuka pintu masih mungkin angin. Iya, itu apa? Itu apa? Apa itu? Woi! Set. Oke, jam setengah 8 pagi. Apa lagi? Bapaknya datang. Ada apa lagi? Where's the doll? Mana boneka? Mana boneka? Ada nggak bonekanya? Hai! Allahu Akbar. Itu Caki kah? HP sobat-sobat masih tetap di tangan. Lompat nggak HP? Kaget ya Pak. Jangan kayak gitulah. Bonekanya apa itu, Caki kah? Buka, Sob. Ciluk. Wah. Jangan baba kayak gitu. Santoso ya. Semoga HP sobat-sobat aman semua ya. Oke. Ini hampir aja terbang dari kursi ini ya. Kamar anaknya itu terbuka dan tertutup sendiri, Sob. Padahal jelas-jelas gitu. Di sana tidak ada orang lain, cuma ada anaknya dan boneka. Kaget adek. Ternyata bukan hanya story pop aja yang banyak jump scare-nya. Ini juga lumayan ya jump scare-nya ya. Boneka kesayangannya saja. Dan gak lama kemudian, seolah-olah makhluk yang keluar dari pintu itu berpindah ke arah boneka kesayangannya. Alah. Next lah. Alah, dibikin kaget adek. Gak mau lihat lagi, gak mau lihat. Lagi next. Moodnya di bang mirip kayak kita. Mereka percaya jika arwah ataupun sejenisnya bisa mengganggu atau bahkan bisa hidup berdampingan dengan kita. Dan jika dikaitkan ada hantu kejam yang konon katanya menuntut balas dendam gitu. Sosok itu bernama Hikiko. Hantu Hikiko, bukan Caki ya? Suka mengejar anak-anak. Dan saat menampakkan dirinya ya, hantu Hikiko menggandeng erat sebuah boneka dengan mengenakan baju lengan panjang. Sabar, minum dulu Sob, bajunya Sob, yang sudah terlihat sangat kusam. Jadi apakah itu emang hantu Hikiko Sob? Atau jangan-jangan itu hantu yang lain? Tulis lagi. Boneka Caki kayaknya itu. Next lagi. Ayo Santoso. Jangan naik Vespa aja Santoso. Sebuah cuplikan berita di salah satu televisi Jepang Sob berhasil membuat warga dan netizen berinding ketakutan gitu. Jadi pada bulan November 2009 lalu Sob, warga Jepang dikejutkan dengan penemuan kepala seorang wanita bernama Miyako di wilayah Gunung Garyu, prefektur Hiroshima. Beneran? Saat itu penemuan kepala tersebut menjadi berita yang sangat viral gitu Sob di berbagai medsos Jepang. Dan salah satu stasiun TV coba melakukan liputan siaran langsung di dekat lokasi kejadian. Uji nyali ceritanya gitu, uji nyali. Iya. Saat kamera sudah on dan merekam reporter di sana ya, tiba-tiba Sob terdengar suara cewek nangis sambil berkata sesuatu gitu yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Sob bener-bener bikin merinding ini. Kita putar videonya. Hiroshima から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も Itu nangis loh. Itu suara nangis loh. 現在 Itu suara nangis loh. 広島県北広島町 Enggak, dia bicara itu tapi nggak tahu bicara apa. 林道の入り口です。 Bener kan nangis kan? Iya, oke Sob. Ada suara cewek nangis padahal katanya saat itu kru yang ada di lokasi cuma 3. 1 reporter, 1 kameramen, dan 1 driver atau sopir ya. Dan semuanya itu cowok, nggak ada cewek sama sekali ya. Memang betul-betul uji nyali mereka ini ya. Ya, banyak netizen Jepang yang percaya bahwa suara tangisan itu berasal dari arwah Miyako. Mungkin arwah Miyako sedang lagi meratapi nasibnya gitu karena dia dieksekusi oleh seorang tak dikenal dan kemudian Sob tubuhnya dipotong-potong dengan sangat keji. Oke, kalau kita perhatiin lebih seksama Sob ya, sesaat setelah kamera mengarah ke lokasi kejadian gitu, ada cewek nangis kemudian berkata Sugoi Itakata yang artinya sakit sekali. Nah ini kebetulan sekali. Atau gimana Sob ya, karena di lokasi tersebutlah ditemukannya salah satu potongan tubuh Miyako. Dan kebetulan juga suara itu seperti menunjukkan rasa sakit yang apakah mungkin itu adalah jeritan Miyako Sob. Ya
bisa jadi gitu kan. Siapa tahu mungkin dia merasa kesakitan, langsung bersuara gitu, sakit sekali katanya ya. Selanjutnya di detik 18 sob, atau pas reporter lagi bawain berita ya, terdengar lagi suara jeritan gitu, Doshite watashi dake, yang artinya kenapa hanya aku. Nah, di awal bilang sakit sekali ya, sekarang bilang kenapa hanya aku. Jadi kalau misalkan dua kalimat itu disambungkan ya, apakah mungkin artinya kenapa hanya aku yang sakit sendirian di sini gitu. Seolah-olah dia itu sedang meminta bantuan sob, karena memang kasus Miyako ini cukup mengerikan sob. Ini buat yang belum tahu kasus Miyako ya, saya coba ceritain sedikit sob. Jadi pada tanggal 26 Oktober 2009 lalu, seorang mahasiswi bernama Hiraoka Miyako, 19 tahun sob, dilaporkan hilang setelah bekerja part-time di salah satu toko es krim di prefektur Shimane. Jadi si Miyako ini setelah pulang kerja dari toko es krimnya nggak balik-balik ke rumah gitu sob. Nah, 1 bulan kemudian Miyako ditemukan oleh pendaki di Gunung Garyu prefektur Hiroshima dalam kondisi mengenaskan sob. Yang pertama kali ditemukan adalah itu kepalanya sob. Kemudian beberapa anggota tubuh lainnya ditemukan di beberapa titik tak jauh dari penemuan pertama. Sadis dan creepy sob. Oke, warga Jepang percaya begitu sob. Menurut sobat-sobat gimana? Apakah itu jeritan si Miyako? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kalau memang belum ditemukan anggota-anggota tubuhnya itu, mungkin itu sebagai apa ya, bisa dibilang itu ya, sebagai petunjuk kalau ada dia di situ. Tapi kalau memang sudah ditemukan ya mungkin dia ingin mengatakan kalau dia sedang kesakitan aja gitu ya. Serem. Untung gak ada jump scare. Nah, selanjutnya ada video creepy Jepang tagan dari Sobat WS di TikTok sob, namanya Peace Achieve. Makasih Sobat Peace Achieve ya. Jadi di video itu ada sekelompok ABG Jepang yang lagi jenguk temennya di rumah sakit gitu sob. Kemudian salah satu dari mereka menyalakan kamera biar nantinya video itu bisa jadi kenang-kenangan ya, kayak kita gitu ya, jenguk temen. Tapi videonya 3GP kayak gini, kayak grafik-grafik apa? Grafik-grafik horor memang ya. Nah, awalnya si perekam ini ngerasa nggak ada yang aneh dalam videonya itu sob. Tapi setelah video itu diputar ulang di rumah ya, dia melihat ada sosok aneh yang muncul di videonya itu. Kita putar rekamannya sob. Mana? Itu nggak terlalu sih. Gak kelihatan, gak terlalu jelas. Gak terlalu jelas, nongol dia, nongol. Iya, ngintip-ngintip dikit lah ya. Aneh yang dimaksud adalah cowok baju hitam tadi sob. Mukanya pucet ya, kirain dia hantunya. Ada juga pikir kau bisa pucat banget mukanya gitu. Ya macam anak band gitu kan, Harajuku rambutnya sob, itu putih banget mukanya. Rambut anak emo gitu kan, pakai bedak banyak banget mungkin dia. Cuak, lanjut Bam. Ya, tapi ternyata bukan dia sob ya. Sosok aneh yang dimaksud adalah sosok yang itu yang tadi itu, itu. Kalau kita pakai topeng kan? Baik-baik ya, sosok itu mukanya kayak anak kecil cewek ya. Lalu kalau kita lihat-lihat dengan seksama, mata kirinya terlihat bener gitu seperti warga Jepang pada umumnya sob. Tapi mata kanannya kayak hitam kecil bulat ya kan. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Wah, biar nggak tegang-tegang banget gitu ya. Pertanyaan, apakah sosok itu salah satu adik mereka atau keponakan mereka sob? Atau justru itu adalah makhluk astral penunggu? Tapi kalau aneh lihat sih kayak topeng sih itu. Tapi kalau itu adik atau keponakan mereka, kenapa si perekam merasa aneh dengan kemunculan sosok itu? Dan mereka bertiga juga nggak merasa bahwa anak kecil ya, karena memang gitu anak kecil tidak diperbolehkan masuk di rumah sakit itu sob. Mana matanya? Dikaitkan ya, ini sedikit mengurangi. Itu kayak topeng aja aneh lihat. Anak kecil yang persis seperti di video ini adalah Zahiki Warashi. Mana lihat sosoknya gimana? Gitu, hantu Zahiki Warashi. Ini sangat diinginkan penampakannya karena dinilai sebagai tanda keberuntungan sob. Dan menurut kisah mitos yang beredar ya, sosok Zahiki ini biasanya terlihat dan berpakaian seperti anak kecil. Hantu ini juga diyakini hidup di rumah manusia sob. Serta dampak dari mitos ini juga membuat banyak masyarakat Jepang untuk berlomba-lomba mendekor rumah mereka sedemikian rupa gitu sob ya, supaya Zahiki nyaman tinggal di rumah mereka. Oh, ada juga ya kepercayaan yang kalau didatangi hantu bisa membawa keberuntungan gitu ya. Kan kalau hal ini dilakuin di Indonesia. Apa udah kayak pesugihan aja gitu. Kita dekor rumah secantik mungkin ya kan, untuk berlomba-lomba memanggil tuyul ke rumah kita ya. Itu kan aneh bilang kan. Bener kan aneh bilang kan. Masa kok ada orang yang dekor-dekor rumah untuk memanggil tuyul? Ya menguntungkan, tapi ya, yang namanya hantu tetaplah hantu. Jadi kemungkinan besar sosok yang nongol tadi adalah Zahiki Warashi. Ya oke. Next lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi. Jika kalian baru pulang ke rumah, apa yang kalian lakuin sob?
Yang pertama kali pulang ke rumah pastinya kita buka pintu. Pintu rumah, terus langsung buka pintu kamar. Enggak, kalau aneh buka pintu rumah dulu, cuci tangan, cuci kaki dulu. Iya, jangan kamar orang lain kan, rumah sendiri. Kirain kamar Amel. Amel siapa lagi, Santoso? Gak boleh masuk kamar cewek, Toso. Emang Santoso nih ya, tadi ngintip cewek-cewek kamar mandi, sekarang masuk kamar cewek lagi. Santoso nih bahaya. Ya, kita lepas sepatu atau sandal ya kan, buka pintu rumah sob, lalu buka pintu kamar gitu. Nah, seorang pria di Jepang justru kaget pas mau masuk ke kamarnya gitu ya, karena tiba-tiba gagang pintu kamarnya itu gerak-gerak sendiri sob. Ya bahkan Gimana? Gagangnya gerak-gerak gimana? Oke, awalnya dia kira itu adalah salah satu anggota keluarganya ya, tapi dia baru sadar bahwa Oh, maksudnya kayak ada yang buka-buka gitu ya, mungkin sob siapannya ya. Coba kita lihat. bukan rumah keluarganya, tapi sebuah apartemen yang dia sewa sendiri. Artinya di apartemen ini tidak ada siapapun selain dia gitu. Jadi siapakah yang menggerakkan pintu kamarnya itu ya kan sob? Kita lihat. Mana? Mana? Hei! Kalau sistem error nggak mungkin dong brutal-brutal kayak gitu dibukanya. Hei! Hei! Nggak lihat, aman aja. Oke, seperti yang kita lihat sob ya, tidak mungkin seorang bapak atau seorang kakak dimensi tubuhnya begitu besar sob. Apalagi bagi orang Asia ya. Raksasa kah itu? Sudah dijelaskan bahwa apartemen itu bukanlah rumah keluarganya, jadi nggak ada bapak ataupun kakak. Jadi sosok yang mirip raksasa itu bisa dipastikan bukan salah satu anggota keluarganya. Gak kelihatan tapi mukanya. Tubuhnya juga mirip monster ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, masa iya SCP? Nggak mungkin lah ya. jejak kaki di kamarnya gitu. Dan Oh ada itu mukanya tuh, ada jelas mata mulutnya. lumayan besar ya. Ini nggak tahu ya apakah sosok tadi berkaki manusia terus atasnya monster atau gimana gitu sob. Yang jelas sosok tadi bener-bener menyeramkan. Dalam kepercayaan warga Jepang ada sejenis hantu atau siluman yang disebut dengan yokai. Nah, yokai ini semacam makhluk mitos siluman yang bisa berubah-ubah wujud gitu. Ini kok ada pernah lihat makhluk ini di film Doraemon ya? Wujudnya bisa mulai dari wanita cantik hingga makhluk yang bentuknya paling kejam dan juga serem. Nah, jadi apa tujuan si yokai atau makhluk ini masuk ke kamar cowok itu ya kan? Apakah sekedar iseng mengganggu ataukah ada tujuan lain yang berkaitan dengan si yokai dan cowok ini ya kan? Mungkin dia pernah pipis sembarangan di sebuah tempat gitu kan sob, sehingga bikin si yokai ini marah dan mengikutinya hingga ke apartemen. Tapi yang jelas makhluk itu begitu besar sob. Jadi apakah menurut sobat makhluk apakah itu? Ya bisa jadi kan. Makanya kalau orang-orang tua bilang kalau mau pipis, misalnya udah kebetulan banget ini pingin pipis di luar tuh, jangan lupa permisi mau pipis kayak gitu dulu kan. Nanti kalau datang makhluk ini tiba-tiba pas kalian lagi pipis, wah, dikagetin kayak gitu, kaget kalian kan ya. Lanjut. Di penghujung video sob. Jadi gimana video creepy sobat-sobat kali ini, VCS versi ini sob? Ya jadi mungkin kalau misalkan sudah selesai ternyata siapannya sudah selesai. Gimana? Ditanya sama dia gimana? Ditanya sama si Santoso ini gimana? Boleh sih penampakan hantu Jepang ini bikin aneh, kaget, creepy ya dapat, seremnya dapat, ini mantap banget ini ya. Ini kan merasa merinding banget pas ya siapannya. Ya mungkin segitu dulu aja siapannya untuk video horor malam Jumat kali ini. Semoga ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dan video ini jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Ayolah siapannya, like-nya dulu lah. Jangan dilonggarin lah like-nya. Komentarnya masih banyak 2.300-an gitu kan, tapi like-nya 10.000 like dulu. Oke lah siapannya, sekian dulu. Aneh Aruski, sampai jumpa di video-video malam Jumat lainnya. Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton video yang ada di sini juga siapannya.